Innovation is the heartbeat of progress. Throughout history, young minds have been the driving force behind those transformative changes. Marley Diaz mengatakan bahwa inovasi datang dari 1. Memahami diri sendiri, 2. Mempelajari dan mengkritisi masalah, dan 3. Menemukan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati, Dewan Juri dan Panitia dari Mandalika Essay Competition tahun 2024 beserta rekan-rekan yang kami banggakan. Thalassemia merupakan penyakit kronis dengan tingkat prevalensi yang semakin tinggi setiap tahunnya. Dan bahkan, kasus ini melonjak hingga setiap tahunnya terdapat ribuan kasus pasien thalassemia. Fakta maupun data tersebut didukung oleh berita berikut ini. Kasus peningkatan pasien thalassemia di Kota Malang mengalami peningkatan 5 hingga 10% per tahunnya. Dan 2.500 bayi pengidap thalassemia lahir di Indonesia setiap tahunnya. Dari kasus ini, ada angka kematian sekitar 7% dari populasi dunia yang membawa sifat thalassemia dan kematian sekitar 50.000 hingga 100.000 anak. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah perkembangan kasus thalassemia dalam skala global? Berdasarkan data dari World Health Organization pada tahun 2019, prevalensi thalassemia mencapai 5,2% dari total populasi dunia. Kemudian, angka ini perlahan naik menjadi 7% di tahun 2020 dan melonjak hingga 20% di tahun 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus thalassemia di Indonesia mencapai 10.531 kasus. Selain itu, di wilayah Malang sendiri terdapat 50 hingga 60 jiwa yang pengidap thalassemia dengan tren kenaikan 5% hingga 10% setiap tahunnya. Namun, jumlah kasus tersebut masih jauh dari perkiraan sebenarnya. Lantas, solusi apa yang pernah dikembangkan sebelumnya? Yang pertama, menggunakan hematologi analyzer dengan tingkat akurasi sebesar 90%. Dan yang kedua, mengidentifikasi thalassemia menggunakan metode spektroskopi dengan tingkat akurasi sebesar 85%. Namun, terdapat beberapa kekurangan, yakni yang pertama adalah harga yang tidak terjangkau. Yang kedua adalah sulitnya pengujian yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah diperlukan instrumen khusus pada laboratorium. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka penggunaan alat sebelumnya masih tergolong rendah pada lapisan masyarakat. Oleh karena itu, saya, Marcella Aliviana Mistiawan, Rijal Alfayat Sairi, Abdullah Jundi Salim, Talita Abta Fatihah, dan Konita Diana Farda sebagai inovator muda dari Universitas Brawijaya Malang memberikan inovasi berupa Study Blood, inovasi teknologi terjangkau dalam pemantauan kasus thalassemia dengan metode spektroskopi blood samples untuk mewujudkan SDGs pilar ketiga menuju Indonesia Emas 2045. Perjuangan kami tentunya tidak lepas dari dukungan beberapa pihak. Di antaranya adalah Bapak Insinyur Aji Sutrisno, Master of Science, PhD, selaku dosen pembimbing, serta keluarga besar dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Lantas, apa itu Teddy Blood? Teddy Blood merupakan salah satu solusi dari kekurangan dari penelitian sebelumnya untuk mengatasi thalassemia dengan praktis, efisien, dan harga yang terjangkau. spesifikasi pada alat Teddy Blood berdimensi 80 mm dikali 60 mm dikali 40 mm. Beberapa modul yang digunakan pada alat Teddy Blood, yang pertama sensor,
Yang kedua, tombol capture untuk menangkap data. Yang ketiga, saklar on-off. Yang keempat, baterai lithium polimer 1500 mAh. Yang kelima, microcontroller ESP32. Dan yang keenam, layar. Sensor yang digunakan pada alat ini adalah sensor Spakman AS72651 dan sensor Spakman AS72652. Kedua sensor ini dapat menangkap panjang gelombang UV dalam rentang 100 hingga 400 nanometer dan visible dengan panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Nantinya akan digunakan untuk mengetahui kadar komponen dalam darah pasien sehingga kondisi pasien thalassemia dapat diketahui. Prinsip kerja dari Study Blood sendiri adalah yang pertama, memahami dan membaca SOP produk. Yang kedua adalah mengambil sampel dari pasien. Dan yang ketiga adalah meletakkan sampel pada kuvert yang tersedia. Dan yang terakhir adalah meletakkan kuvert pada alat Study Blood untuk diukur absorbansinya. Yang kelima, sensor membaca hasil absorbansi pada 4 indikator, yaitu tirirosin, triptofan, NADH, dan FAD. Yang keenam, microcontroller membaca klasifikasi pada hasil absorbansi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menampilkan hasil klasifikasi pada layar monitor dengan 3 klasifikasi. Luaran yang ingin dicapai pada produk Teddy Blood, yang pertama adalah prototipe Teddy Blood, yang kedua adalah akun media sosial, yang ketiga adalah publikasi ilmiah, yang keempat adalah perolehan hak kekayaan intelektual. Dari Teddy Blood adalah 1. Merealisasikan Teddy Blood, 2. Mengkomersialkan Teddy Blood, 3. Mensosialisasikan Teddy Blood kepada masyarakat, dan yang keempat, merealisasikan aplikasi dan IoT dari alat Teddy Blood. Dalam perealisasian program ini, terdapat rincian waktu dan tempat sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu, yakni program ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus tahun 2024. Sedangkan untuk tempat akan dilaksanakan pada Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian Universitas Brawijaya. Hasil yang ingin dicapai pada produk Teddy Blood, yang pertama adalah mengurangi kasus angka kematian akibat thalassemia, yang kedua adalah peluang komersial, yang ketiga adalah kolaborasi dengan tim kesehatan, yang keempat adalah pemerolehan hak kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah. Keberlanjutan Teddy Blood dapat dilihat pada realisasi aplikasi Teddy Blood yang akan diintegrasikan dengan IoT dan AI untuk meningkatkan kredibilitas dan entitas data yang ditampilkan. So, let us open our minds, embrace the spirit of innovation, and applaud for the remarkable changes the youngsters have done. Together, let's explore the boundless possibilities that lie ahead of us and pave the way for a world where knows no limitation. We care, we are aware, we are always there for one another.